Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Natasha dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan membuat video tentang UTS Bahasa Indonesia, yaitu pertanyaannya jelaskan dan sebutkan kedudukan fungsi bahasa Indonesia serta berikan contohnya. Jawabannya adalah bahasa nasional, bahasa pemersatu seluruh bahasa Indonesia, diakui sejak Sumpah Pemuda 1928. Contohnya digunakan dalam komunikasi antar suku yang berbeda. Yang kedua, bahasa negara, bahasa resmi dalam urusan pemerintahan, pendidikan, dan hukum sesuai UUD 1945. Contohnya digunakan dalam dokumen resmi, undang-undang, dan pendidikan. Fungsi bahasa Indonesia adalah alat komunikasi resmi, digunakan dalam forum resmi dan institusi pemerintah. Yang kedua, pemersatu, menyatukan berbagai suku bangsa yang memiliki bahasa daerah. Yang ketiga, bahasa pengantar pendidikan, digunakan di sekolah-sekolah dan di universitas. Yang keempat, cermin kebudayaan nasional, melestarikan dan mengembangkan budaya Indonesia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yang dimana pertanyaannya jelaskan pengertian ragam bahasa Indonesia dan berikan masing-masing contohnya. Yaitu ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa berdasarkan konteks penggunaannya. Yang pertama, ragam bahasa formal digunakan untuk situasi resmi. Contohnya pidato kenegaraan, surat dinas. Yang kedua, ragam bahasa informal digunakan dalam percakapan sehari-hari lebih santai. Contohnya, obrolan dengan teman. Yang ketiga, bahasa ilmiah digunakan dalam dunia akademik dan ilmiah. Contohnya, artikel, jurnal, dan buku pelajaran. Yang keempat, ragam bahasa jurnalistik digunakan dalam media massa. Contohnya, berita di koran atau portal berita online. Saya akan menjawab yang ketiga, yang dimana pertanyaannya apa itu ejaan dan tanda baca dan berikan masing-masing contohnya. Yaitu ejaan adalah aturan tentang cara penulisan kata-kata dalam bahasa Indonesia, termaksud penggunaan huruf, pengenalan kata, dan penulisan unsur serapan. Yaitu contoh ejaan, penulisan kata aktif bukan aktif, kalau kata praktik bukan praktek. Tanda baca adalah simbol-simbol yang digunakan dalam penulisan untuk memperjelas makna kalimat atau menunjukkan struktur bahasa. Contohnya tanda baca adalah titik untuk mengakhiri kalimat pertanyaan. Contohnya saya sedang belajar. Koma, kalau koma untuk memisahkan elemen dalam kalimat. Contoh, dia membeli apel, jeruk, dan anggur. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, yang dimana pertanyaannya jelaskan pengertian diksi dan berikan contohnya dalam kalimat. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan sesuai untuk menyampaikan gagasan dalam suatu konteks komunikasi. Diksi memengaruhi kejelasan makna dan kesan yang ditimbulkan oleh suatu kalimat. Contohnya dalam kalimat, ia meninggal dunia dengan tenang. Kata meninggal dipilih karena lebih halus daripada mati. Yang kedua adalah kita harus berjuang keras demi mencapai cita-cita. Kata-kata berjuang menggambarkan usaha yang lebih kuat daripada bekerja. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kelima, yang dimana pertanyaannya adalah berikan contoh seperti apa itu kalimat efektif dan jelaskan pengertiannya. Kalimat efektif adalah kalimat yang jelas, padat, dan mudah dipahami serta mampu menyampaikan maksud penulis atau pembicara dengan tepat. Kalimat efektif tidak mengundang kata-kata yang berlebihan dan memiliki susunan yang logis. Ciri-ciri kalimat efektif adalah jelas, makna mudah dipahami, singkat, tidak bertele-tele, logis, susunan kalimat sesuai tata bahasa. Contoh kalimat efektif adalah sebelum untuk bisa meraih kesuksesan yang besar di masa depan, kita harus memulai bekerja keras dari sekarang agar tidak menyusahkan diri nantinya. Sesudah efektif, untuk meraih sukses, kita harus bekerja keras mulai sekarang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang keenam, yang dimana pertanyaannya jelaskan pengertian paragraf dan jelaskan pula pengertian paragraf eksposisi, narasi, argumentasi, dan persuasi. Yang dimana jawabannya adalah paragraf adalah kumpulan kalimat yang membahas suatu ide pokok. Paragraf deskripsi adalah menggambarkan objek, tempat, atau suasana secara rinci. Paragraf eksposisi adalah menjelaskan informasi secara jelas. Paragraf narasi adalah menceritakan kejadian secara kronologis. Paragraf argumentasi adalah menyampaikan pendapat dengan bukti untuk meyakinkan.
Paragraf persuasi adalah membujuk pembaca agar setuju untuk melakukan sesuatu. Terima kasih.